Dampak yang paling dikhawatirkan dengan terjadinya menopause sebetulnya adalah bukan tidak terjadinya haid. Walaupun betul banyak sekali perempuan yang datang ke dokter karena takut untuk menjadi tua dan merasa resah karena haidnya tidak terjadi lagi. Tapi yang lebih dikhawatirkan oleh dokter adalah dengan terjadinya menopause, maka akan timbul sejumlah risiko untuk kondisi kesehatan perempuan tersebut. Risiko yang paling sering terjadi adalah risiko pada pembuluh darahnya. Jadi dampak pada pembuluh darah pada perempuan menopause bisa menyebabkan risiko mereka untuk menderita serangan jantung ataupun stroke menjadi lebih tinggi. Hal lain adalah gangguan pada tulang yang kita kenal dengan osteoporosis. Osteoporosis ini menyebabkan perempuan ini bisa mengalami kelumpuhan atau tidak bisa berjalan dan ini akan menyebabkan kesehatannya menjadi terganggu. Kenapa tidak bergeraknya pada seorang itu akan menyebabkan gangguan kesehatan yang lain pada perempuan ini. Karena itulah dua hal ini yang harus diawasi dan harus ditengarai dengan baik. Melakukan pemeriksaan fisik secara teratur, pemeriksaan laboratorium secara teratur akan mendeteksi hal-hal yang berbahaya bagi perempuan yang memasuki masa perimenopause dan menopause. Beberapa kelainan hormonal lain yang juga kerap menyertai yang bisa diakibatkan karena usia dan juga karena proses menopausenya adalah gangguan pada kadar gula darah yang kerap dikenal sebagai diabetes dan juga gangguan pada hormon-hormon tertentu seperti hormon tiroid. Contohnya hipertiroid bisa terjadi pada perempuan-perempuan yang memasuki masa perimenopause dan menopause. Gangguan kesehatan yang juga dapat menyerang perempuan menopause yang dikarenakan karena proses gangguan pada pembuluh darahnya adalah yang kita kenal sebagai demensia. Nah, ini yang juga tidak nyaman karena bagi seorang perempuan atau bagi keluarganya, demensia ini akan betul-betul mengganggu kehidupannya dalam sehari-hari. Nah, hal inilah yang harus juga diawasi bila mulai terjadi penurunan fungsi ingat dan sebagainya. Sebaiknya memang sudah mencari bantuan yang benar kepada dokter yang terkait. Di banyak literatur disebutkan bahwa merubah gaya hidup adalah satu hal yang paling penting pada perempuan usia menopause. Hal yang kedua adalah mencermati semua keluhan dengan tidak langsung meminum obat-obatan, namun berkonsultasi dengan tepat pada seorang dokter. Contohnya seperti tadi, gangguan pencernaan tidak harus langsung diatasi dengan obat-obatan lambung, gangguan buang air kecil tidak selalu harus diobati dengan antibiotika, namun berkonsultasi dengan seorang dokter yang betul-betul memahami masalah menopause. Gaya hidup yang dapat mulai diatur adalah dengan merubah pola hidup, dengan berusaha untuk melakukan olahraga yang ringan tapi rutin minimal 1 jam dalam satu hari. Olahraga ini memang beberapa literatur mengatakan aerobik, tapi banyak literatur lain yang mengatakan adalah cukup dengan berjalan kaki, berenang, olahraga-olahraga yang kita katakan tidak high impact atau tidak membebani tulang adalah olahraga yang terbaik. Jadi umumnya jalan kaki, berenang, dan kemudian bersepeda, dan kemudian kegiatan ringan seperti berdansa atau mereka yang suka melakukan kegiatan senam yang ringan, itu adalah olahraga-olahraga yang justru dianjurkan pada perempuan pada masa perimenopause. Beberapa mereka mengemari ikut yoga dan sebagainya, dan itu juga merupakan hal yang baik. Hal yang kedua yang harus dicermati adalah pola makan. Makanan yang harus dikonsumsi adalah makanan yang tidak mengiritasi saluran cerna. Jadi barangkali seperti juga pada saat awal seorang anak tidak boleh memakan makanan yang aneh-aneh, maka seorang perempuan perimenopause harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Ditengarai betul makanan apa yang membuat saluran cernanya terasa tidak enak, dan ini lebih baik menghentikan makanan tersebut atau mengurangi ketimbang memakan makanan yang sama dan kemudian mengkonsumsi obat-obatan untuk lambung. Banyak perempuan yang tidak sadar bahwa sebetulnya pada masa usia yang makin lanjut tidak mudah untuk saluran cernanya bisa mencerna makanan dengan lemak yang tinggi. Dan sebetulnya hal ini sebetulnya membantu juga karena lemak yang tinggi bukan makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh perempuan pada masa perimenopause. Makanan yang lebih sederhana, yang bentuknya seperti tumisan, lebih segar, lebih sedikit mengandung lemak, lebih sedikit mengandung bumbu adalah makanan yang lebih baik untuk dikonsumsi perempuan usia perimenopause. Buah, sayur, air putih adalah 3 hal yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara teratur. Gaya hidup lain yang juga harus diperhatikan adalah merokok.
Banyak perempuan yang tidak sadar bahwa merokok ternyata mempercepat keluhan-keluhan perimenopause untuk muncul, termasuk hot flash. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang merokok atau bahkan yang lebih sulit lagi untuk diatasi adalah passive smokers, perokok pasif yang terpaksa merokok karena lingkungan yang merokok, ini akan menurunkan kualitas hidup dari seorang perempuan. Alkohol, kemudian obat-obatan adalah hal-hal yang diupayakan untuk tidak dikonsumsi secara rutin oleh seorang perempuan pada fase perimenopause. Lebih baik mencari sumber dari masalahnya daripada menutupi masalah itu dengan mengkonsumsi obat-obatan. Yang terakhir juga yang harus ditengarai dengan baik adalah kebiasaan untuk tidak tidur dengan teratur. Tidur teratur merupakan obat yang paling baik untuk seorang perempuan perimenopause. Namun demikian bisa disadari bahwa kesulitan tidur memang merupakan masalah dari perimenopause. Bagaimana mengatasinya adalah dengan mengatur waktu tidur dengan baik. Tidak melakukan kegiatan pada saat masa-masa dekat masa tidur, seperti membuka handphone, menonton TV. Pastikan bahwa tidur dalam waktu yang cukup dan berolahraga dengan cukup dan dengan teratur. Terkait dengan keluhan dari perempuan usia perimenopause dan menopause, yaitu sulit tidur, maka konsumsi kopi merupakan hal yang harus diawasi dengan hati-hati. Tidak berarti seorang perempuan perimenopause tidak boleh sama sekali mengkonsumsi kopi atau teh. Dua-duanya mempunyai dampak yang sama, yaitu menghambat upaya untuk bisa tidur dengan nyaman. Jadi jangan mengkonsumsi kopi pada masa-masa harus tidur, maka konsumsilah kopi pada masa yang tepat dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena konsumsi kopi yang berlebihan, teh yang berlebihan, itu akan menyebabkan kesulitan tidur menjadi lebih muncul.